maka semua podcaster akan jadi tersangka kalau begitu. Jadi siapapun yang memberitakan, mendiskusikan tentang ijazah Jokowi palsu itu akan dijadikan tersangka. Kacau sekali negara kita ini ya. Dan dengan kejadian yang sudah ada sampai detik ini, akhirnya saya hakul yakin bahwa memang izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada. Apa yang Anda sampaikan ini kan punya konsekuensi hukum lanjutan? Ya enggak, kan saya sudah, itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli. Saya sudah jadi korban ini, sudah di penjara 4 tahun, gitu kan, terlepas dari yang difoto giginya rapi, yang aslinya berantakan, terlepas dari semua penelitian Bang Rismon dan Pak Roy. Saya ini seandainya yang asli datang di pengadilan, ya mau 100 tahun nggak apa-apa, saya tanggung konsekuensi itu. Ini yang asli tidak ada. Pak Jaksa, Anda ini nuduh saya menebarkan berita bohong, dan ini pidana. Beban pembuktiannya ada di Anda. Kirim yang asli, datangkan ke sini, selesai, saya cium kakimu. Saya minta maaf nanti sama Pak Jokowi. Gimana menurut Bang Eman? Clear kan? Ini persidangan dan tidak ada. Dan itu kata-kata saya insya Allah masih berlaku. Di ruangan ini siapa yang bisa mendatangkan, siapa yang bisa menunjukkan ijazah aslinya, saya rela kehilangan kehormatan, saya cium kakinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, sobat RH sekalian, ini saya mengulangi lagi ya, ada pernyataan dari Gus Nur mengenai keaslian ijazah Jokowi, dan tanpa tedeng aling-aling dia mengatakan bahwa saya yakin ijazah Pak Jokowi palsu dan tidak ada. Jadi saudara sekalian, ini dua pernyataan ya. Jadi nanti kita bedah ya, saudara sekalian. Palsu dan tidak ada itu dua hal yang bisa berbeda. Maksudnya tidak ada yang aslinya, ya. Bukan tidak ada ijazahnya. Kalau ijazahnya kan ada, sudah diserahkan ke Polda Metro, sudah diupload di Sandi. Tetapi apakah itu ijazah asli? That's the question. Itu pertanyaannya. Itu yang harus kita lihat, sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita bacakan, dan kita juga masih pantau pemeriksaan Abraham Samad. Ada pernyataan dari tokoh-tokoh yang mendukung Abraham Samad ya. Ini kriminalisasi ya. Ya, saya kira memang akan jadi kriminalisasi kalau dia ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau cuma sekedar terlapor saja, saya kira enggak juga ya. Nanti kita akan lihat, walaupun sebenarnya terlapor pun aneh juga apa yang dia lakukan. Itu common sense-nya ya. Oh, ini sudah ada Abraham Samad ya, diperiksa polisi soal ijazah Jokowi. Abraham Samad ungkap gegara podcast. Abraham Samad diperiksa polisi soal kasus ijazah Jokowi. Ini kriminalisasi. Nanti coba kita dengarkan video Abraham Samad ya. Kalau sudah siap nanti kasih kode saya ya. Ini eksklusif Gus Nur dulu kita bacakan. Nanti kalau sudah Abraham Samad oke, kita lihat ya. Jakarta inews.id, Sugi Nur Raharja alias Gus Nur terpidana kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo Jokowi mendapat amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Kini Gus Nur telah bebas dari seluruh proses hukum. Dalam tayangan Rakyat Bersuara bertajuk Terpidana Ijazah Jokowi Diampuni Prabowo, Bagaimana Nasib Roy CS, di iNews, Gus Nur kembali menceritakan momen dirinya dijerat hukum gegara menyinggung soal ijazah Jokowi. Gus Nur menyebut banyak kejanggalan terkait proses hukum yang dimulai pada tahun 2022 tersebut. Salah satunya penyidik, saksi hingga jaksa tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi. Gus Nur pun menegaskan sampai hari ini dia tetap yakin ijazah Jokowi palsu.
Hal itu berdasarkan pengalaman batin dan nurani yang dia miliki. Izin Pak Jokowi ya, maaf, saya yakin ijazahnya Pak Jokowi memang palsu dan tidak ada, kata Gus Nur di Rakyat Bersuara. Mengenai konsekuensi hukum atas ucapannya ini, Gus Nur menegaskan dirinya sudah diadili. Sementara di pengadilan tidak pernah ada yang menunjukkan ijazah asli Jokowi. Kemudian itu kan sudah lewat di pengadilan, kan di pengadilan nggak ada yang asli, ujar Gus Nur. Gus Nur mengaku sudah menjadi korban kriminalisasi dan dipenjara sekitar 4 tahun. Dia menegaskan siap dipenjara bahkan hingga 100 tahun jika ijazah asli Jokowi memang diperlihatkan. Tidak mungkin ya, kecuali seumur hidup ya. Sebelumnya Gus Nur menyinggung keaslian ijazah Jokowi dalam konten yang diunggah di YouTube. Saat itu Gus Nur membuat konten dengan mengundang narasumber bernama Bambang Trimulyono. Sidang perdana Gus Nur digelar pada Desember 2022 lalu. Dia didakwa atas ujaran kebencian yang menyebabkan keonaran. Sebelumnya menyebarkan berita bohong. Pengadilan tingkat pertama sempat menghukum Gus Nur 6 tahun penjara, namun hukumannya dipotong menjadi 4 tahun penjara di tingkat banding. Gus Nur sempat mengajukan kasasi tetapi ditolak oleh Mahkamah Agung MA. Ya, sobat RH sekalian, itu Gus Nur ya. Kalau Abraham Samad sudah oke, kita dengarkan apa pernyataan Abraham Samad setelah keluar dari ini dari pemeriksaan. Ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan. Ya, ketika itu ya, kok bisa dia kemudian menjadi ini? Ingin saya tegaskan bahwa ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Ini mengancam demokrasi kita. Oleh karena itu, menurut saya, peristiwa ini bukan tentang saya, tapi tentang nasib dan masa depan demokrasi, terlebih lagi masa depan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ya, sobat RH sekalian, kita lanjutkan tentang Gus Nur ya. Saya setuju, karena kalau soal podcast kemudian ditersangkakan, ya maka semua podcaster akan jadi tersangka kalau begitu. Jadi siapapun yang memberitakan, mendiskusikan tentang ijazah Jokowi palsu itu akan dijadikan tersangka. Kacau sekali negara kita ini ya. Gawat sekali, ganas sekali penegakan hukumnya kalau begitu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kembali kepada Gus Nur tadi, saudara sekalian, ya, kalau dia mengatakan yakin ijazah Jokowi palsu, ya keyakinan Gus Nur itu sudah melampaui sebuah sidang pengadilan. Jadi kita harus menghargainya. Karena selama proses pengadilan dengan dakwaan dia menyebarkan berita bohong, maka tidak pernah sekali dilihat versi asli dari berita tersebut. Katakanlah berita bohongnya adalah dengan mengatakan bahwa ijazah Jokowi palsu, kan begitu, itu berita bohongnya. Tapi kan berita aslinya adalah sesungguhnya ijazah Jokowi asli. Nah, untuk mengatakan ijazah Jokowi asli, ya tentu ijazah aslinya harus dihadirkan oleh jaksa sehingga dia sah untuk mengatakan telah menyebarkan berita bohong, kan itu. Karena jaksa tidak mampu, tiba-tiba di dalam tingkat banding vonis terhadap Gus Nur itu diubah dari menyebarkan berita bohong melanggar Undang-Undang Nomor 1 1946 menjadi menyebarkan ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 kalau tidak salah. Dan ini juga lucunya adalah padahal dikatakan ujaran kebencian di situ harus berbasis sara, suku, agama, ras dan antar golongan. Jadi
Kalau misalnya ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi, apakah dia suku? Apakah dia agama? Apakah dia kemudian ras? Atau dia golongan? Nah, ini yang jadi masalah. Tapi whatever it is, Gus Dur sudah divonis dan sudah menjalani vonis 2/3 dari masa tahanan 4 tahun. Dan sekarang diberikan amnesti sehingga dia nggak perlu lapor-lapor lagi. Tapi ya tetap saja bagi kita miris. Bagaimana orang dipidana terhadap sesuatu yang tidak jelas. Lagi pula, Sobat Era sekalian, ya, Gus Dur ini dipidana berdasarkan delik yang sifatnya umum. Padahal kalau seandainya dianggap ini delik pencemaran nama baik misalnya, ya maka harus Jokowi sendiri yang mengadukannya. Tetapi jangan lupa at that time he was the president. Karena dia presiden, ya harusnya tidak perlu tersinggung menghadapi seperti ini, ya. Cukup diklarifikasi dan dengan klarifikasi itu case close. Jadi Sobat Era sekalian, ketika orang seperti Aiman, ya, saya kritik langsung saja, belum bilang ada konsekuensi hukumnya, dia tidak salah, tetapi memang yang dia katakan konsekuensi itu hukum yang sontoloyo. Kenapa saya katakan hukum yang sontoloyo? Ini cuma berpendapat, bro. Kok berpendapat jadi urusan pidana di mana-mana, ya? Jadi kalau berpendapat, ya silakan saja orang berpendapat. Kalau misalnya kita tidak setuju dengan pendapatnya, ya kita bantah. Kan sama-sama person in public, sama-sama public figure. Jadi person in public itu ya tidak bisa menghindarkan diri dari omongan-omongannya dikutip oleh media, dihadirkan dalam ruang-ruang publik. Nah, ketika Anda bicara di ruang publik, maka Anda boleh mengkritik dan boleh dikritik. Karena itu kebebasan Anda. Tapi kalau misalnya mau dikritik, ya jangan marah. Mengkritik boleh. Saya pernah dikritik tuh. Katanya ijazah S2 saya tidak jelas, ya. Itu hanya karena saya pernah mengatakan bahwa dalam ijazah saya tidak ada lembar pengesahan, gitu ya. Ya bisa saja lalai, atau ketika dicetak itu yang aslinya yang ada lembar pengesahannya di perpustakaan itu pasti ada, yang pertinggalnya yang tidak ada. Nah, di saya waktu S1 saya yang pertinggalnya tetap ada lembar pengesahan, waktu S2-nya pertinggalnya tidak ada lembar pengesahan. Pertinggal saya katakan, tapi I don't know exactly di sananya, di perpustakaannya. Harusnya di perpustakaan ada semua lengkap. Kalau tidak kan orang nanti bisa meragukannya. Tapi whatever it is, ya, kita jangan pakai silogisme. Kalau pakai silogisme nggak bisa. Ini hukum pidana itu nggak boleh pakai silogisme. Kalau ini berarti itu, nggak bisa. Yang terjadi adalah secara faktual, apakah Jokowi punya ijazah asli atau tidak, itu kan masalahnya. Asli baik, ya, baik, pengertian asli itu adalah dia mendapatkannya secara sah. Jadi bisa jadi ijazahnya asli tapi dia tidak dapatkan secara sah. Itu pun dalam percakapan publik sehari-hari ini dianggap tidak asli juga, ya. Jadi asli itu haruslah mendapatkannya secara sah. Dia berhak atas ijazah itu yang paling penting. Dan tentu ijazahnya sendiri ya bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Bukan ijazah, misalnya gini, ya. Dia dapat ijazah, tapi dia kalau ada nilainya, yang dulu kan ada beberapa ijazah yang punya nilai, kan. Misalnya waktu kita SD atau SMP kan nilainya kecil, ya dia ubah. Nah, itu dia berhak mendapatkan ijazah, tetapi ijazah itu dia ubah sehingga yang terjadi kemudian adalah ijazah itu menjadi ijazah yang tidak original lagi. Jadi dalam konteks Jokowi ini, ya kita tinggal lihat saja apakah ijazah yang hadir tersebut betul-betul produk UGM. Kalau dia produk UGM, apakah dia asli, atau sebaliknya itu bukan produk UGM tapi produk tempat lain. Kan itu saja tinggal dibuktikan. Dan yang paling penting adalah apakah bukti-bukti penunjang menunjukkan bahwa Jokowi pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM, kan itu sehingga berhak mendapatkan ijazah. Jadi itu saling terkait, ya, skripsi, ijazah itu saling terkait. Enggak lari-lari. KKN itu sebuah indikasi, sebuah barometer, sebuah parameter yang meyakinkan kita bahwa ijazah itu memang ada dan asli. Jadi kalau Gus Nur kemudian mengatakan ijazahnya, yakin ijazahnya palsu dan tidak ada, maksudnya tidak ada yang asli ini, ya.
Karena kalau ada ya ada kan. Justru ijazahnya palsu ada gitu. Tidak ada yang asli barangkali ya. Begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian terkait dengan hal ini. Apa yang kamu cari di masa depan adalah kejujuran dan kebenaran. Benar ya. Undang Jokowi Pak RH kalau dia mau. Padahal yang Sugi Nur pingin tahu bentuk ijazah, soalnya Sugi Nur nggak punya ijazah. Jangan menghina begitu. Tapi kan dia tidak pernah mengatakan dia lulusan S1 dan lain sebagainya. Lengserkan Prabowo Sudewo, tangkap Jokowi, makzulkan Gibran, bersihkan semua kezaliman, rakyat bersorak merdeka, Pati bergerak. Apa ini? Bukan nekat Bung Refli, begitulah amar ma'ruf nahi mungkar, bukan mencari pembenaran tapi kebenaran, insya Allah ya. Kemudian kalau seorang dipenjara karena keyakinannya, berarti sistem peradilan negaranya sudah tidak berprinsip ideologi Pancasila, terutama sila pertama. Ya itulah. Orang kok kemudian menyebarkan ujaran kebencian, ya itulah yang dilakukan oleh pendukung-pendukung Jokowi, sebentar kebencian ya. Assalamualaikum Bang Rep, Babang Tri kok nggak bebas, ya itulah ya. Assalamualaikum Bang Rep. Oke. Orang baik pasti bebas. Kemudian dilihat dan dinilai dari sisi manapun, keaslian ijazah itu sangat diragukan. Tapi Bareskrim maupun Polda tutup mata atas bukti petunjuk yang jelas nyata di depan mata. HRS sadar Polri itu alat negara. Harus sadar kok HRS, harus sadar ya. Baru hidup di dunia udah ketakutan berkata jujur, apalagi hidup di akhirat. Assalamualaikum Akhi Refli, salam dari Arab Saudi. Doa sehat selalu untuk Akhi Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada dunia, ada akhirat, ada yang jujur, ada yang bohong. Panjang umum perjuangan. Kemudian sampai kapan negara Indonesia mau terus diteror aparat-aparat yang tidak profesional, diteror aparat-aparat pelindung terpidana, diteror normalisasi kedunguan termul. Si Mulyono mungkin dianggap suku menurut ternak sampahnya. Kemudian adili termul dan petinggi termul, saya yakin Indonesia bisa jadi negara maju. Sehat selalu Bung Refli Harun. Bang, ulas Pak Abraham Samad Bang ya nanti setelah ini ya. Jokowi kalau ijazahmu palsu mengaku saja, toh rakyat kita pemaaf. Kalau ijazahmu asli tinggal tunjukkan, jangan kerdil malah ingin memenjarakan belasan orang tanpa mau memperlihatkan ijazah. Kemudian menyimak dari Malaysia, menurut Bang Refli kasus ini akan terus berjalan hingga simul dijebloskan, atau kasus ini akan hilang begitu saja. Kasus ini diupayakan hilang. Itu aja, diupayakan, tidak ada pembuktian apakah ijazah palsu atau tidak. Ke BCP, ayo siang ini apa BCP itu ya. Kemudian menurut Bang Refli, bukti dari Bang Rismon sama sekali tidak didengar oleh Termul dan Polri, sedangkan mereka tidak mampu membantah. Ya itulah ya, sudah dibolak-balik soal macam-macam, tetap aja mereka tidak mau memprosesnya. Sementara istana diam saja. Ya, udahlah. Mau diapain lagi? Begitu saudara sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Cia.